warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 40 tengah. Fa innal mu'mina alladhi yuqinu bi anna Allah ta'ala muttasifun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsin wa bi annahu ta'ala mawjudun qadimun la awwala lahu wa baqin la nihayata lahu wa bi annahu la yusbihu khalqahu fi syai'in ma ghaniyun bidhatihi ghinaan mutlaqan an kulli ma siwah wa anna kulla ma siwahu hadisun wa muhtajun fi wujudihi ilaihi ta'ala yas'adu sa'adatan la hadda laha. Fa innal mu'mina, maka sesungguhnya orang mukmin, maka sesungguhnya orang mukmin alladzi yuqinu, yang yakin, bi anna Allah ta'ala, dengan bahwa Allah ta'ala itu muttasifun, yaitu bersifat bi kulli kamal, dengan seluruh kesempurnaan, munazzahun an kulli naqsin, yang maha suci dari seluruh kekurangan, wa bi annahu, dan dengan bahwasanya Allah ta'ala mawjudun, yaitu zat yang ada, qadibun, lagi bersifat kidam, la awwala lahu, tiada permulaan bagi Allah, wa baqin, dan yang langgeng kekal, baqaan la nihayata lahu, dengan kekal yang tiada ujung baginya, wa bi annahu la yusbihu khalqahu fi syai'in ma, dan dengan bahwasanya Allah itu tidak menyerupai Allah dengan makhluknya pada apapun saja, ghaniyun bidatihi, yang maha kaya dengan zatnya, ghinaan mutlaqan, dengan kaya yang mutlak, an kulli ma siwa, dari seluruh selain Allah, wa anna kullama siwahu hadisun, dan bahwa seluruh apa yang selain Allah yaitu baru, wa muhtajun fi wujudihi ilaihi ta'ala, dan butuh pada wujudnya kepada Allah ta'ala, yas'adu, maka beruntung oleh mukmin, sa'adatan, dengan keberuntungan, bahagia oleh mukmin dengan kebahagiaan, la haddalaha, yang tiada batas baginya, li'annahu yudriku annahu ala ma fihi min naqsin qad khalaqahu ilahun kamil, karena bahwa dia mengerti bahwasanya dia di atas apa yang ada pada dirinya dari kekurangan, yaitu sungguh menciptakan akan dia oleh Tuhan yang maha sempurna, wa ada ma fihi min du'fin fa huwa marbubun li rabbin qawi, dan atas apa yang ada pada dirinya dari kelemahan, maka dia marbubun, yaitu diurusi, li rabbin qawiyin, bagi Tuhan yang maha kuat. Wallahu a'lam. Segini, saudara-saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bahwa bukan saja Asmaul Husna yang memiliki cahaya, tapi sifat-sifat Allah yang 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima.
semua sifat yang 20 ini kalau mau jujur ini memiliki pancaran cahaya besar. Rugi orang yang tidak belajar tauhid. Sebab pertama kali yang disuruh oleh agama, pertama kali yang ditekankan oleh agama kepada orang yang mengaku beragama Islam adalah berupaya untuk mengenal Allah. Kenal Allah dulu, nanti yang lain gampang, kecil. Jadi yang pertama itu kudu ada upaya kuat kenal Allah. Kudu ada upaya kuat kenal Allah. Itu begitu. Sehingga dengan mengenal Allah kita berupaya melalui sifat-sifatnya ini, dan sifat-sifat Allah ini ada cahayanya. Ada cahayanya. Kalau orang enggak mengenal cahaya-cahaya ini, nanti wujud gidambakonya kurang bermanfaat. Sekedar hafal dia wujud gidambako, hayang mudun teboga rokok. Ndak ngerti dia. Ndak ngerti. Maka harus dimunculkan cahaya ini. Harus keluar seternya, seter. Kalau seternya enggak keluar sulit. Maka fa innal mu'min, kata Syekh Hasan Ayyub, orang mukmin. Jadi kita orang kalau sudah yakin dengan keyakinan yang bulat, dengan keyakinan yang mantap, dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat yang sempurna semuanya, tidak ada kekurangannya. Tuhan tidak pelit. Pokoknya yang nama kekurangan, Tuhan gak zalim. Apa ya? Semuanya sifatnya adil, hakim, bijak, maha tahu dan seterusnya. Munazzahun an kulli naqs. Tuhan tak ada sedikit pun dia zalim kepada kita. Sehingga kita muncul pikiran, ngapa gua udah tahajud tiap malam tapi warung gua enggak maju-maju. Mau maju bagaimana lagi, udah pinggir jalan, pengen di tengah jalan. Bisa ditabrak mobil. Jadi jangan berkata tidak adil. Jangan dikata Tuhan tak dengar kita punya doa. Jangan dikata Tuhan tak perhatiin kita. Kalau orang yakin itu, maka hidupnya bahagia dengan kebahagiaan yang amat sangat luar biasa. Jadi Tuhan kita harus pahami sempurna, sayang sama kita. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh Allah, ini rahmatnya Nabi itu ditawari oleh Allah. Kata Allah, "Lau syi'ta an aj'ala amra ummatika ilaika."
Kata Allah, wahai Muhammad, lau syi'ta, kalau kau mau, kau Muhammad mau, saya serahin urusan umatmu ama kamu saja. Allah bilang, Muhammad, kalau kau mau, urusan umatmu di tangan kau saja. Kau, terserang kau dah. Mau gimanain ke? Mau surga semua, surga semua. Mau jangan susah semua, jangan susah semua. Mau sehat semua, sehat semua. Apa aja terserah engkau. Kalau kau mau, bagaimana Muhammad? Tuh Nabi ditawarin. Kalau kita ditawarin sama Allah, baik. Begitu. Nabi enggak. Saking rahmatnya Nabi dan cerdasnya Nabi, bijaksananya Nabi, ditawarin nama Allah, kalau kau mau urusan umatmu di tangan kau saja dah. Saya ndak ikut-ikutan. Maunya apa engkau buat umatmu, aku tak ikut. Itu Allah. Tapi Nabi bilang, tidak, anta arhamu bihim minni. Enggak ya Allah, jangan diserahin nama saya, jangan. Engkau lebih sayang sama umat saya dibanding saya. Engkau lebih sayang sama umat dibanding saya. Itu jawaban Nabi. Kenapa? Karena Nabi mah orang beriman, umatnya orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman mah saudara. Saudara, sama-sama manusia. Manusia itu baru, enggak punya wujud qidam baqa mukhalafatu, enggak punya. Yang namanya baru mah berubah-berubah. Dan engkau adalah penciptanya. Kalau engkau punya sifat wujud qidam baqa dan seterusnya, enggak berubah-ubah, rahmatmu tak berubah-berubah. Begitu. Maka orang yang yakin kalau Allah itu sifatnya wujud, ada, maka sadar bahwa dirinya dulunya enggak ada. Adanya ini karena punya Tuhan bersifat wujud. Begitu. Qidam, Allah itu sifatnya qidam, dari dulu sudah ada. Kalau kita dulunya enggak ada, sekarang ada, namanya baru. Hawadisi namanya, baru. Kalau yang adanya baru, ini enggak langgeng. Kita lahir enggak bawa duit. Siapa yang ngaji nih yang lahir bawa duit? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Lalu punya duit, lalu enggak punya duit lagi, lebih biasa. Emang dari lahir juga enggak bawa duit. Jadi enggak ada yang aneh. Kita enggak ada gigi dulu lahir, kemudian ada gigi, nantinya enggak ada gigi, biasa. Cuman enggak ada giginya antara dulu sama sekarang beda.
Beda. Karena dulu mau dari Allah langsung nggak ada giginya. Waktu masih bayi itu, ada nggak bayi yang baru lahir udah langsung gigian? Nggak ada, putus puting emaknya. Kalau nggak percaya, itu begitu, saudara. Tapi karena dari Allah nggak ada giginya, maka senyumnya bayi itu manis nggak? Manis. Walaupun nggak ada giginya, manis. Demen kita lihatnya. Karena senyum fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha jami'ah. Senyum fitrah itu begitu, nggak ada giginya. Coba lihat kakek kita senyum, ya Allah, tak menarik, nggak menarik, begitu. Lain, karena nggak ada giginya, ulah kita. Salah makan udah tahu, udah senja masih doyan kacang Garuda. Ini kok kacang lembut-lembut, gigi. Kacang dikata gigi, ini copot, begitu. Allah bako tuh langgeng, abadi. Kita sadar bahwa kita ini fana, bakal binasa, bakalan mati. Tanya sama yang pakai masker tuh, kira-kira bakalan mati nggak? Mati. Yang nggak pakai masker mati juga. Semuanya sama nggak? Sama. Tanya aja sama yang pakai swab tuh, PCR, kayak mati nggak kira-kira? Mati. Yang nggak swab mati juga. Sama. Ntar vaksin ini Desember akhir mau dibagiin. Insya Allah pemerintah bilang begitu. Dari Sabang sampai Merauke udah pakai vaksin, kira-kira bakal mati nggak? Mati juga. Ngapa itu ditakuti? Yang kayak begitu, oh mati. Kalau mau diumumin dari dulu, sebelum ada corona nih, dari Sabang sampai Merauke yang mati banyak nggak? Banyak. Gitu. Untung dulu nggak diumumin, udah mati kita dari dulu karena ketakutan. Mati diumumin mulu. Coba kalau rumah sakit itu di depan gerbangnya ditulisin, hari ini yang mati di rumah sakit kami 300, yang masih belum sembuh 500. Kira-kira orang mau berobat nggak? Iya kok enggak. Mau ngapain diumumin? Udah dibilangin katanya hak pasien, jangan dibilangin. Ini yang mau dibilangin, katanya jangan dibilangin. Hari ini ada klaster baru dari kerumunan Maulid Nabi. Aduh. Iya, kayak pesawat aja ya. Jadi saudara, susah gitu orang. Kita orang ini fana tuh binasa. Jadi ingetin, hidup hari ini bukan kemarin. Hidup besok bukan hari ini. Jadi kita harus berpacu dengan waktu. Jangan dibawa nyantai. Ngeri keburu mati belum keburu insaf sama Allah. Karena berpacu dengan waktu. Ini bukan TVRI berpacu dengan waktu, bukan. Ini kata TVRI. Bukan. Emang begitu, saudara. Ini hari ini terus berjalan kita. Sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi jangan mikirin, terus semangat saja. Kenapa kita punya Tuhan bako, langgeng? Kita bakal binasa, bakal mati, kagak ada yang di bawah. Duit kita yang miliaran, duitnya miliaran di bank ini, bank ini, ini belum termasuk Bank Karim, Bank Untung belum nih, begitu belum. Duitnya banyak di bank miliaran. Lah kita mati,
Lah kan bukan punya kita. Punya kita bukan? Bukan. Maka teman kami yang dari asuransi, sekarang tuh lagi pada bisa-habisan asuransi, itu ngerayu saya dari dulu sampai bosan. Tiap hari 5 kali, kayak udah sholat aja, SMS, telepon, macam-macam dari dulu. Kalau bahasa kita orang dari tahun dal, SMS lagi, SMS lagi, SMS lagi. Sampai kita bilang sama Bang Perpindah di Bang Beni Sadia ini, jangan dikasih tahu nomor telepon saya nggak mau, saya amuk nih kamu kalau sampai kasih tahu juga. Iya, saya datengin lagi, iya janji Pak kagak. Jadi dulu pakai Aksa Mandiri, telepon lagi, selamat siang Pak, selamat siang, minta waktunya dari mana? Aksa Mandiri. Iya baik, mau nawarin? Iya, cerita gini Pak, kami dari asuransi. Iya. Gimana? Begini, ceritain. Apa benefitnya? Jadi begini Pak, keuntungannya. Jadi seumpama nih, kalau Bapak sakit, nih umpama nih, kata dia. Kata dia takut diomelin sama saya. Jadi nanti yang bayarin rumah sakitnya saya, kami. Jadi Bapak tak ngeluarin duit. Jadi duitnya buat siapa, kata saya? Buat Bapak. Buat saya apa buat dokter? Iya buat dokter. Mana yang manfaat buat sayanya? Jadi kalau seumpama Bapak meninggal nih ya, umpamanya, kata dia, nanti Bapak dapat duit 400 juta. Itu duit buat saya, buat keluarga, yang buat saya mana? Yang buat sayanya loh, yang buat saya itu buat keluarga saya, yang buat saya. Selamat siang Pak, kalau begini saya nggak dapat nasabah ini. Begitu terus saja sama saya, beneran, ini bukan canda, banyak begitu. Sampai di awal-awal perpindahan ke Beni Syariah saya depan jangan kasih nomor, bakal saya omelin. Nggak mau saya buat iklan-iklan, repot sama saya. Iya baik, saya omelin. Ada lagi datang lagi, saya omelin. Ini udah janji nih, sambil nih duitnya, begitu. Iya Pak, iya Pak. Jadi ndak ada begitu, ndak ada ke bawah, ndak ada. Tandanya nggak ada itu amil tuh, kain kafannya dikasih kantong kayak begini, ada nggak? Diponcol? Nggak ada duit yang dibawain. Jadi biasa aja begitu, biasa aja. Jadi bahagia, happy aja, jangan dibikin susah. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal fatajammalu. Allah itu indah, menyukai keindahan, maka berindah-indahlah Anda. Kita tak punya duit, corona, yang gagah aja pakai bajunya, jangan asal-asalan, jangan baju compang-camping, dekil, kumel, jangan. Enggak, biar dikata sufi, nanti orang kata ente sufi sulit finansial. Jangan, biasa aja, jangan. Jadi ndak usah tunjukkan, gagah aja. Kalau kita ngelamar kerja di Sudirman, pakai baju yang compang-camping, nggak pakai dasi, nggak pakai jas, orang keterima, ndak bakalan. Jadi yang gagah aja, biasa aja, jangan diunjuin, jangan. Begitu. Ibarat mau main ke rumah cewek, tuh dompet dikasih koran aja. Jadi kayak kuburan Cina. Iya tebel ya kuburan Cina ya. Nggak apa-apa. Supaya kita ini jangan dibikin susah. Ada Allah. Allah itu hebat. La yusbiu khalqahu, kagak sama dengan kita. Walaupun kita kurang ibadah, Allah bagi rezeki sama kita, enggak sama kita.
Allah baik. Orang non muslim aja dibagi rezekinya, apalagi lah kita. Dan Allah kaya, qiyamuhu binafsi, kaya raya. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum, kaya raya. Allah tuh kaya raya. Jadi kita orang kudu bangga, kudu bahagia, kudu seneng seseneng-senengnya punya Tuhan kaya raya. Maka pantang bagi pengemis ngemis sama pengemis. Ada pengemis datengin rumah pengemis, ngemisnya ke rumah pengemis, benar apa salah? Salah gitu. Kalau benar datengin rumah siapa? Orang kaya. Kita orang kudu ngemisnya sama Allah, jangan sama makhluk. Jangan ngemis sama Allah, ngemis sama Allah. Bawa tuh mangkok sama Allah, ratib namanya. Bawa tuh ember sama Allah, namanya dalail. Itu namanya alat ngemis sama Allah. Ngemis sama Allah. Entar Allah kasih. Sababi lihat makhluknya. Ngemis sama Allah. Beruntung. Maka wa kaifa nakhaful faqra wa nahnu abdul ghani. Bagaimana mungkin kita risau, takut kagak bisa hidup, takut kagak makan, takut kagak punya duit? Bukankah kita punya Tuhan yang qiyamuhu binafsihi, kaya raya? Ngapa kita susah? Ayam aja sekolah kagak, kontrakan gak punya, anak banyak 8, mana lakinya si boy oropen, nyari babon lagi, bisa ngegedein bocah. Yakin Allah itu qiyamu binafsi. Masa kita yang sholat bingung? Ada masalah tauhid kita dengan Allah. Jangan bingung. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita punya Tuhan kaya raya. Jangan takut. Ini anak banyak bagaimana? Enggak pakai bagaimana. Ada Allah. Anak kita enggak sebanyak anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik anaknya 127 orang. Sahabat Nabi 127 anaknya. 125 laki-laki. Yang 2 bontot nih perempuan. Bontot sama pengais bontot. Banyak apa dikit? Banyak. Bangga Anas bin Malik, enggak puyeng. Satu anak bagi duit sama baba sebulan 1 juta. Apa enggak 127 juta dapat duit? Itu bisa ngalahin gaji presiden. Lu ada Allah. Kalau mau dihitung nih malam ini anak kita berapa hitungan panennya? Coba dihitung. Dari kecil susu ini, waduh udah banyak jutaan. Jangankan anak kita aja, udah berapa kita terima dari Allah dari kecil? Wih banyak. Kayaknya bisa miliaran kayaknya kalau dihitung. Cuman kan kita kurang mau ngitung sama nikmat Allah tuh. Begitu. Jadi seanggapnya Tuhan belum ngasih mulu. Padahal udah banyak ngasihnya. Lah kalau umurnya 60, kalau sekarang 50, apa tinggal 10 tahun lagi yang 50 tahun hilang? Kalau umurnya 60, sekarang ini umur 55, 5 tahun lagi. Yang 55 enggak ada nikmat dari Allah. Sehingga kita hari ini mau jelek-jelekin Allah. Kita enggak usah berhayal yang tinggi-tinggi. Jalanin hidup, mengalir, baair. Tar juga banyak jalanin yang ada. Jangan pengen buru-buru. Kalau apa aja pengen buru-buru berat. Buah kalau pengen buru-buru matang nggak ada cara kecuali dikarbit, bentet, nggak manis. Jangan gitu, berproses saja.
Terus saja ajun proposal sama Allah lewat ratib, ajun proposal sama Allah lewat dalail, terus proposal. Dan Tuhan kita kaya raya, kaya raya. Allah tahu. Kalau memang kaya, kenapa kami nggak dikasih kaya sekarang? Allah tahu. Kalau dikasih kaya sekarang nih, malam bisa masih ada di Bali karena duitnya banyak. Begitu. Belum pula masih jalan-jalan, untung duitnya dikit. Daripada di rumah diomelin bini, mendingan ngaji. Kan alhamdulillah ya kan. Pada begitu ya. Iya, udah gitu aja dah. Jangan dibikin puyeng. Hidup bahagia beneran. Allah kaya raya. Jangan takut, jangan buru-buru, jangan keliru gitu. Semua yang ada baru, dia butuh sama Allah. Kita orang ini butuh sama Allah. Maka jangan hilang perasaan butuh kita sama Allah, jangan hilang. Terus merengek sama Allah, merintih sama Allah. Jangan. Bila kita sadar Tuhan kita kaya, kita miskin. Jadi yang kaya cuman Allah. Selain Allah, andai kaya tetap miskin. Orang punya kontrakan 20, pengen 40. Orang punya 40, pengen 80. Orang punya 80, pengen 100. Masih miskin. Nah, ada yang kaya, enggak ada. Biasa aja. Jangan silau. Lihat di depan ada orang naik mobil Mercy, nih kaya nih. Belum tentu. Supir bengkel lagi nyobain, langsung kagum aja. Biasa aja. Biasa aja. Begitu. Biasa aja. Gitu. Jadi biar tenang. Dari sana kita mengerti Tuhan kita wujud, qidam, baqa, muhalafatu, qadiran, muridan, dan seterusnya. Maka kita sadar bahwa kita hamba banyak kekurangannya. Kita punya Tuhan sempurna. Kita kekurangan, ya. Semua kita kurang. Nggak ada. Yang ngaji aja ini kurang. Ada yang dibuang, nggak utuh. Itu calon pengantin bilang, nih saya bawa nih calon pengantin utuh. Kagak, ada yang buntung kulupnya, kagak utuh. Begitu. Kurang gitu orang. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Bila ketemu titik sempurna, baru ketemu kurangnya. Itu kita. Nggak ada. Maka yang sempurna itu Allah. Oh, kita punya Tuhan sempurna. Minta sama Allah, biar kesempurnaan Tuhan cahayanya dicurahkan nama kita, biar kita dianggap sempurna sama orang. Kalau kekurangannya dinongolin nama Allah, kekurangannya, aduh habis dah kita orang. Andai satu solat yang kita tinggalin dari umur 15 tahun, wajib kita solat orang laki, sampai nih malam, satu solat satu bisul ditempelin di wajah, kira-kira ada berapa bisul di wajah kita? Ini yang jujur nih malam nih, ada berapa bisul? Hah? Tuh orang aja kagak demen sama kita. Bini kita minta cerai aja, nggak mau ya sama bapaknya, cerai aja ya. Ini manusia bisul, malu. Tapi kenapa itu ditutup? Biar kita terlihat sempurna. Allah itu yang nutup. Kenapa itu tidak bersyukur sama Allah? Kenapa pas saya udah ke masjid kaki saya asam urat? Dulu-dulu belum ke masjid enggak. Jangan begitu. Ini ke masjid bukan gara-gara ke masjidnya, justru karena Allah sayang. Dijatuhinnya pas hatinya udah kuat. Ini masalah semurat ini bukan baru ke masjid, bekas dulu-dulu ke Tegal Rotan mainnya, ke tempat yang kagak. Ini kan nyesa. Emang yang dulu dilupain? Iya, masih ada catatannya. Ini yang dulu, cuman alhamdulillah udah ke masjid jadi kuat. Coba kalau belum ke masjid dikasih sakit, mana ada kebaikan kita? Itu mau Allah tutupi.
Saking sempurnanya Tuhan kita. Kita sadar banyak kekurangan, ditutup oleh Allah. Ini hebat. Allah hebat. Kita ini makhluk lemah. Nggak ada yang hebat. Cuman kita punya Tuhan yang kuat. Jangan takut. Kita ngomong aja, ya Allah, hambamu lemah, nggak ngerti bagaimana, anak banyak, mikirin mereka sekolahnya, belajarnya, yang kau wajibin sama saya didik mereka, bagaimana ya Rabb? Saya yakin kau Tuhan yang kuasa, saya hamba yang lemah, beri kuasamu kepada saya, biar saya mampu. Begitu ngadu sama Allah. Kita punya Tuhan hebat, apa aja mampu. Kita nggak perlu bingung. Tuhan kita hebat. Jadi jangan kita banyak terus tangis ya Allah. Jangan tunjukin kita susah, jangan. Tenang. Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Saya mau cerita. Saya ini santri, dari dulu nyantri, ngajar juga sebelum ke Jakarta ini. Tapi santri itu jiwanya lemah, kebanyakan bingung, mikirin hidup. Maka ketemu, dan Allah anugerahi, ketemu guru hebat, wali besar, namanya Kiai Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatallah. Langsung kita ditembak habis-habisan sama guru bahwa santri kudu mantap tauhidnya. Oh, yang lemah kita di tauhid dia. Maka pendidikan tauhid itu pendidikan pertama yang kita dapat dari kita punya guru. Cuman sedikit doang yang guru singgung. Itu cicak, nggak punya sayap, nggak bisa terbang, makanannya nyamuk. Punya sayap dan bisa terbang, bagaimana ngejarnya itu cicak nggak punya sayap, nggak bisa terbang, ijazah nggak punya, kantor tempat kerja nggak punya. Cicak aja yakin Allah kasih makan, masa kita manusia bingung? Wah, terpukul saya. Ngapa ya kita jadi takut? Mulai semangat hidup, mantep, jalannya hidup, mantep, jangan kalah sama cicak, kata kita. Cicak mantep, kucing makanannya ikan, sampai sekarang ikan adanya di air, kucing takut sama air. Tapi hidup, masa kita takut nggak hidup? Pelan-pelan, saya yakin hidup. Jadi tauhid kunci bahagia itu nggak ada lagi, mantep. Jadi kita jangan takut, yang mantep aja tuh, yang mantep aja. Jadi mantepin tauhid. Nggak ada gembok yang nggak ada kuncinya, nggak ada. Ada toko singko jualan gembok nggak sama kuncinya, mau beli nggak? Emang apa? Allah kalau bikin problem sama solusinya. Jangan takut, Tuhan kita kuasa. Dia buat berproblem, dia sama kuncinya. Maka pemerintah itu dari Sabang sampai Merauke ada universitas kedokteran, banyak dokter tiap tahun. Ahli farmasi kumpulin tuh. Ayo ente sekolah farmasi, ayo kayak modalin, coba keluarin. Nggak mungkin Tuhan nurunin penyakit kalau nggak ada obatnya. Ente, kita nggak usah luar-luar, ente aja, kita jutaan ini. Ayo, ini aja fokusnya nih.
daripada buang-buang uang buat ngumumin yang sakit, yang mati, buat ngejar-ngejar yang kagak-kagak, kiai apa capek. Ini aja nih, fokus, enak. Banyaklah sarjana dari Sabang sampai Merauke. Di mana-mana banyak universitas kedokteran. Di Bintaro aja dokter gigi. Begitu. Itu salah satu yang paling jujur. Jual gigi palsu. Palsu dibilangin. Enggak pakai diumpetin. Ini ditanya, warnanya nih motor ori apa palsu? KW. Ori. Dia mau kagak. Jual gigi palsu. Jujur. Hah? Iya, biasa. Iya. Enggak pakai ngumpet-ngumpet. Laku. Iya, laku. Iya. Ada Allah. Saya bilang sama Bang Nur, mana nih Pak Jatno? Awal kali nggak ngajar ini, berumah makan jati. Bang Haji jangan ini doang usahanya, bikin yang lain, ngembangin sayapnya, second line namanya dalam dunia bisnis. Jangan atu masanya habis masih ada, bisa tanya itu. Jadi saya di Salatiga ada pohon jati, bikin aja. Kalau begitu bikin rumah makan jati, ya apa kek? Begitu. Banyak men. Bikin. Kuncinya satu kalau jualan nasi. Saya sampein juga sama Bang Nur nih. Orang dalam bisnis nasi, selama orang punya dubur, makan. Gitu. Jangan takut. Masalah laku banyak atau dikit ini tergantung. Pelan-pelan. Yang penting kita masih jalan. Jangan tutup. Kalau tutup habis kita. Jalan aja. Masih jalan. Tutup. Jangan. Jalan aja. Kalau sekarang banyak orang dirumahin, kurangin dagangannya. Tapi ada mas, jalan. Itu begitu itu. Nggak bisa. Allah nggak tidur. Ono yang di Tanah Abang jualan baju semuanya dari lantai ke lantai. Ada rezekinya buat sini. Ada. Semuanya ada. Jangan takut. Terus aja. Karena kita punya Tuhan yang kuasa. Kuasa. Kita ini lemah. Maka disebut manusia itu masuk makhluk lemah. Lemah mah kalau orang Jawa tanah. Lemah itu. Maka bila ada orang hobinya belanja mulu. Belanja hobinya ke Tanah Abang belanja mulu. Ini bisa saja asalnya dari Tanah Abang. Karena belanja mulu. Begitu. Hobinya. Tergantung hobinya. Maka kita orang jangan takut. Allah sifatnya kudrat. Kuasa kita lemah. Allah maha tahu. Serahin nama Allah yang tahu. Kita mau bodoh. Di atas pengetahuan kita bodoh. Jadi enak sama Allah. Ngaku aja sama Allah. Jangan kau ini bagaimana Tuhan. Jangan. Itu berarti kita lebih tahu. Tuhan saya ini hamba yang bodoh. Kau lebih tahu. Tidak ada yang bisa nuntun orang bodoh kecuali yang tahu. Tuntun kami ini. Usaha apa ini yang harus bisa dijalanin? Tuhan, kau ini Tuhan yang kuasa. Saya adalah hamba yang lemah. Tak bisa jalan si lemah tanpa dituntun oleh si kuasa. Tuntun kami ya Allah. Tuntun. Kita kurang mau ngadep sama Allah. Lapar nulisnya di WA statusnya. Lapar gue, mana kenyang. Ke Bang Ambon. Manyung, baru kenyang. Jangan nulis status WA. Ini enggak benar. Jangan, enggak benar. Dalam kehidupan saya boleh lihat Facebook saya. Adakah saya cerita saya sakit? Kagak ada.
Insya Allah ndak ada. Saya nulis saya lagi sakit, kagak. Begitu. Makan aja nggak saya posting, kagak. Bikin ngiri orang aja. Ngirimnya gambar mulu, bikin ngiler aja sama kita. Ya Allah, yang dikasih gambarnya mulu. Pala manyung, mana itu pala manyung? Modelnya kayak apa tahu kagak kita. Ya Allah, siapa yang kayak begitu tuh? Yang kagak-kagak, bikin ngiler aja. Begitu. Ini enggak bener ini. Begitu. Yang di-share gambar makanan mulu. Ya Allah, bikin ngiler. Begitu. Bagaimana ya? Jangan. Susah, ndak boleh diceritakan. Diam sampai berhasil. Dan itu yang disuruh oleh agama. Diam aja. Mau orang apa ke diam aja. Kalau orang ujian jangan berisik. Nanti kalau udah lulus baru berisik. Semprot pakai pilok. Ini namanya udah apa? Udah lulus. Kalau lagi ujian diem aja. Mau dikata apa diem aja. Itu agama. Orang ujian tak boleh berisik. Diem sampai udah lulus. Baru dongeng. Itu hidup. Kalau lagi ujian berisik nggak kejawab soal. Dunia ini adalah madrasah. Segala problem kehidupan adalah soal-soal yang kudu diisi oleh kita. Dan kita punya guru. Namanya Allah. Punya Tuhan. Yang ngasih bocoran-bocoran jawaban. Anda banyak masalah karena Anda banyak dosa, istighfar. Al-istighfaru amanun di ahlil ardi. Istighfar itu penyelamat bagi penduduk bumi dari kesengsaraan. Selama kita beristighfar, nggak bakalan kena musibah habis-habisan, nggak bakalan. Itu begitu. Istighfar. Istighfar. Jadi begitu. Jadi kita harus sama Allah aja. Ayo tangis ya Allah. Tangis ya Allah. Ada ganjaran kalau nangis sama Allah, ada ganjaran. Jangan takut, jangan. Jangan ngilang biasa aja. Ama Allah. Benar. Ama Allah. Jangan takut. Jangan takut. Kita terus hidup bermanfaat. Hidup agar supaya lebih hidup. Caranya dengan tauhid yang benar. Jangan takut. Allah kaya. Segala solusi ada. Ada. Tak boleh diam. Kita nyari solusi. Kemana aja. Kenapa doa di makam wali ibarat dagang dekat istana presiden? Begitu. Bukan minta sama istana, minta berkahnya aja. Begitu. Bukan minta sama wali, minta berkahnya aja. Mintanya sama Allah. Minta aja sama Allah. Ada barakah. Jangan takut. Jangan takut. Jadi kita mengerti diri kita banyak kurangnya. Diri kita banyak masalahnya. Dunia ini masalah semua, saudara. Kelar satu muncul lagi masalah baru. Kelar satu muncul masalah baru. Tidak ada habisnya. Itu dunia. Kalau banyak masalah, ya itulah hidup. Dulu di Serang saya bingung sama Kiai Endit namanya, cucunya Tubagus Khalifah. Ada orang datang, Pak Kiai, saya pusing, dagangan saya ini habis semuanya. Harta saya banyak. Sekarang udah nggak ada, kios habis, ini habis semuanya Kiai.
Bagaimana ini Kiai? Kata Kak Endit bilang, ucapin alhamdulillah. Wong saya pusing, ucap alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ucap alhamdulillah. Saya pusing, alhamdulillah. Masih ngelawan juga sama Kandit. Kenapa diunjukin? Oh no. Karena depan pesantren itu jalan raya ALS antar lintas Sumatera. Belum ada tol Jakarta Merak. Jalan gede. Ada orang nongkrong aja. Tuh kalau yang nggak pusing depan tuh lihat tuh nyengir mulut. Pengen kayak dia nyengir melulu. Kata Kandit, depan berarti. Pengen kayak dia. Enggak pengen. Berarti Anda masih punya akal. Harta Anda yang hilang, kios Anda yang habis, kontrakan Anda yang habis, bisa balik lagi dengan akal. Balik sama Allah. Jangan tangisi yang sudah, lupain yang sudah, jangan dipikirin. Makanya saya juga bilang jangan baca-baca bon. Lagi susah udah baca-baca bon aja. Bang Madit 200.000, Bang Mamat 150, Ucok 300. Banyak juga ya duit gua ya, paling enggak ini 10 juta ini ya. Gitu banyak. Kita pikirin, dia aja nomor HP-nya udah ganti. Itu udah kagak inget kita. Ngapain mikirin dia? Itu namanya ulah kita buang. Masih banyak rezeki Allah. Otak kita kalau mikirin yang sudah habis. Begitu. Jangan mikirin masalah, mikirinnya solusi. Masih banyak dan kita berhak bahagia di dunia. Punya Allah. Cut yang sudah. Masalahnya miliaran udah. Ratusan juta. Saya dulu disalahin sama Bang Mansur nih. Salahin banyak itu guru duit itu. 750 juta. Biarin. Ini solusi buat ngekat masalah saya. Kalau enggak bahaya kita dalam tauhidnya. Ngelamunin orang yang kagak mikirin kita. Itulah tauhid. Yang sudah pas. Ini namanya tauhid. Supaya kita mantap dalam hidup. Jangan kita baca bon lagi 200. Robek. Bon begitu. Pak de robek. Yang kayak begitu. Robek. Mana ngontrak kagak bayar kabur. Ya udah. Kalau udah kabur, minta lagi sama Allah, bonnya robek. Tapi sebelum robek ngomong, ya Allah yang ngibulin saya makhlukmu, yang ngibulin saya makhlukmu. Nggak bakalan. Saya yakin kalau bukan makhlukmu nggak bakalan. Ini pasti makhlukmu yang ngibulin saya. Saya nggak nagih sama dia, sama engkau saja. Saya tagih engkau, makhlukmu ngibulin saya, kau gantiin. Bismillahirrahmanirrahim, bakar. Tuh begitu. Ada orang datang, orang daerah Cidodol, Rawak Kemeri. Guru, pusing saya. Lebaran berapa tahun yang lalu itu ya? Ada kali ya 3-4 tahunan. Pusing. Ini maksudnya tagihan. Robek bang. Robek guru. Iya, nanti saya bagi amalannya. Robek. Jadi nggak depan kita robeknya. Kasus abangnya baru depan saya robeknya. Iya baik. Pulang robek. 3 tahun berikutnya kebangun rumah. Dia telepon, guru udah kebangun rumah seharga 4 miliar. Alhamdulillah. Dia cerita, guru tahu nggak yang disuruh dirobek tuh? Nggak tahu. Berapa nilainya? Nggak tahu. 1,5 miliar. Yang guru serobek, tapi hasilnya di rumah ini. Iya, pegel bang. Begitu. Abangnya bilang, ngobrol, ini hasilnya nih, punya rumah. Sekarang udah saya bangun di Pondok Pinang guru. Oh baik. Abangnya bilang, ini guru, ada tulisan. Perjanjian utang 75 juta. Ini orangnya kagak ada di teleponnya guru. Robek kan? Robek, benar guru? Ya, nih doanya. Saya ajarin doanya. Robek, bakar. Saya sebut Bang Jamal.
Jamalul Lail. Robek bang, robek. Capek kalau yang udah kayak begini dipikirin. Minta ganti sama Allah. Sekarang dagang apa bang ya? Ketupat, nasi uduk. Iya bagus dah. Insyaallah nanti ada jalan. Jangan. Jadi masalah jangan kita piara. Jadi sakit. Mikirin yang kagak. Mikirinnya solusi. Yang enak-enak. Yang enak-enak. Suka ada itu di Facebook gitu, medsos. Di rumah sakit, suster joget-joget sama pasien, itu ngilangin stres maksudnya. Ini apa ini kayak begini? Ngilangin stres dia. Jadi biar dia pasiennya itu tenang dia. Itu begitu maksudnya. Begitu. Ini penting. Ini penting. Jangan. Dan banyak teman-teman kami begitu. Yang usaha-usaha pusing, anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot lagi dicukur makin dikit makin banyak. Hah? Makin dikit makin banyak. Banyak ya, ini Allah lagi cukur rezeki kita, mau dikasih banyak nih. Begitu. Jangan terpuruk jangan. Masalahnya gue ngumpul lama biarin aja udah. Ada hikmahnya besar. Jadi jangan dihabisin pikiran kita buat mikirin makhluk, mikirin Allahnya dikit akhirnya. Jadi kita mikirin Allah aja. Karena Tuhan kita maha tahu, maha kuasa, maha ini, maha itu. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ini amalan. Kalau saudara pengen amalan, ini duitnya nggak bakalan putus-putus. Nabi, saya bokeh. Dagang payah, nggak ada duit Nabi. Ente baca dong tasbih malaikat. Udah baca belum? Yang gimana ya? Begitu. Ajarin kalau habis adzan subuh, qobliyah subuh, kalau bahasa kita sunnah fajar. Jangan sholat subuh dulu, duduk dulu, wirid, baca tasbih. Subhanallah. Bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 jalanin. Maka katanya orang, saya jalanin 40 hari nggak putus. Bangkit lagi saya. Toko yang tadinya habis punya lagi. Tuh begitu. Nabi itu tidak pelit. Apa yang dibagi? Buat buka pintu langit. Kenapa? Ini tauhid. Subhanallah bihamdi. Tauhid. Di ratib ada subhanallah bihamdi. Semua tim habis itu Rabbana gfir lana. Bukan astagfirullah. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Itu begitu. Duit semuanya. Ratib ada itu lah. Kalau duit, ini duit, ini duit, ini duit. Duit semuanya. Perbacaan itu kuncinya satu, jangan ratibnya dibaca, yang nulis ini ratib dibenci, jangan, enggak usul, enggak sulit nyampenya, beneran, jangan buang, jangan, itu kunci besar, sebab namanya syukur nikmat, namanya. Jadi ini duit semuanya. Imam Haddad tuh duit. Jadi begitu. Ada aja nanti jalannya dari mana aja. Ada aja. Tahu-tahu ada yang ngajak makan. Mau makan bang? Iya mau. Gitu. Urusan bayar, ya kan saya ngajak doang makan. Bayar masing-masing. Iya nggak? Iya pak. Iya. Nama juga ngajak ya kan? Iya. Enggak apa-apa. Jadi jangan takut. Kita jadi hamba sama Allah, jangan takut. Jangan takut sama Allah, jangan, benar. Hidup kita. Hidup. Kita harus mengerti kita punya kekurangan, punya Tuhan sempurna. Kita nggak ada, punya Tuhan sifatnya wujud. Kita fana, punya Tuhan sifatnya baqo. Jadi itu yang terus muncul dalam diri kita.
Jangan jauh dari tauhid dah, beneran, mantep. Dan dari sana pelan-pelan kita berangkat hidup. Tenang aja, fokus saja dah sama Allah. Fokus sama Allah. Mau dilakukan gimana? Fokus saja. Fokus. Dan itu ternyata kunci menuju yas'adu sa'adatan lahaddalaha. Bahagia dengan kebahagiaan yang tiada ujung. Biar. Yang penting kita masih di rel Nabi Muhammad. Yang penting kita masih di rel Allah. Jalan terus. Dan itu yang kita jalanin. Terus saja. Biasa hidup mah. Kalau Nabi fokus sama Abu Jahal, mikirin mulu. Dah jahal ya. Payah banget, padahal gue ini udah baik banget, akhlaknya jahal, miring kiri. Ya nggak tinggi. Enggak, biarin. Gitu. Fokus saja, fokus saja. Jangan habis-habisan. Capek. Udah segini aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Tar wasanaduhu masih terus nih. Gitu. Ada yang ditanya mungkin, silakan.